Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso, Mas Dobleh, Bro Caplang, dan juga ada Bang Trimok. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kami berempat di sini diberikan kesehatan sehingga kami berempat di sini masih bisa menjalankan misi untuk menyelamatkan Cindy dari Raja Penguasa Gunung Latimojong. Seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa kejadian semalam itu membuat kami harus lebih berhati-hati lagi. Karena apa? Karena ilmu yang dimiliki oleh penguasa Gunung Latimojong itu benar-benar luar biasa kedahsyatannya. Bahkan kita belum bertemu dengan Raja Penguasa Gunung Latimojong saja, salah satu teman di antara kami sudah terkena imbasnya, yaitu Ki Slamet yang semalam secara tidak sengaja tiba-tiba Ki Slamet terpengaruh oleh sihir dari penguasa Gunung Latimojong. Slamet seperti berubah pikiran, seperti tidak ingin menyelamatkan Cindy, bahkan memikirkan dirinya sendiri agar dirinya sendiri selamat. Tapi teman-teman perlu ketahui, itu bukan Slamet yang berbicara dengan sadar, namun itu adalah pengaruh sihir dari penguasa Gunung Latimojong. Nah, semalam ketika kami mencoba meneruskan perjalanan untuk mencari penguasa Gunung Latimojong, namun kenyataannya kami sudah berjalan jauh namun belum mendapatkan hasil apa-apa. Kami di perjalanan hanya bertemu dengan makhluk-makhluk jahat yang seperti biasa ingin memperlambat perjalanan kami untuk menemukan Cindy dan juga menghalang-halangi kami berharap ingin mencelakai salah satu di antara kami. Tapi alhamdulillah berkat pusaka bismillah dan juga pusaka Gandarusa yang kita bawa, kita masih bisa diselamatkan. Jadi teman-teman, kita di sini hanya minta doa dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kami semua di sini selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran, sampai pada akhirnya kita bisa menyelamatkan Cindy dan mengembalikan Ki Slamet agar normal kembali. Amin. Begitupun juga kami insya Allah selalu mendoakan teman-teman semua yang menonton ataupun yang tidak menonton video ini agar sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin. Baik, mungkin teman-teman, kita sebenarnya tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan Cindy. Namun seperti biasa, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke teman-teman, ya kita coba ke arah sana dulu. Nanti mudah-mudahan kita bisa mendapatkan petunjuk untuk menyelamatkan Cindy. Syukur bisa bertemu dengan Ki Slamet dan menyelamatkan Ki Slamet juga. Amin. Itu Ki Slamet benar. Oh iya itu. Ki Slamet. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Benar. Marilah. Ini benar Ki Slamet? Ya. Benar bukan? Ya. Gimana Ki Slamet? Benar dari mana saja? Ya, ini kabar baik. Kabar baik. Ya, saya sudah bertemu langsung dengan si Guru Lamean, yaitu Raja Penguasa di Gunung Latimojong ini. Yang benar itu? Maksudnya jenengan benar-benar bertemu? Ya, Mbah. Dan untuk menyelamatkan Cindy, ada cara. Apa Ki Slamet? Cara yang lebih nyaman, tidak harus membuang-buang waktu dan tidak harus mempertaruhkan jiwa raga panjenengan semua. Kenapa Ki Slamet bisa bertemu dengan Raja si Guru Lamean? Ya, karena saya langsung dibawa ke kerajaan. Bukankah semalam Ki Slamet ini kan seperti terkena sihir? Ya. Ki Slamet bahkan ingin menghentikan pencarian Cindy karena Ki Slamet tidak mau mempertaruhkan jiwa dan raganya sia-sia. Bukan, saya diselamatkan oleh makhluk penguasa di gunung ini. Berarti jenengan semalam bertemu dengan si Guru Lamean. Ya,
apa yang jenengan dapatkan informasi dari beliau? Ya, sebenarnya Cindy baik-baik saja. Alhamdulillah jika memang baik-baik saja. Ya. Lalu Nanti Mbak Wongso dan teman-teman bisa melihatnya untuk keadaan Cindy. tadi jenengan mengatakan ada cara yang lebih efektif. Betul. Apa maksudnya? Ya, sebenarnya cara itu sangat mudah. Apa Ki Slamet? Yang ada di tas Mbak Wongso dan teman-teman itu. Apa maksudnya? Ya, minta pusaka. Pusaka Bismillah. Betul, 3 pusaka. Pusaka Ganda Bismillah, Rusa. pusaka Gandarusa dan air Tirta Gandarusa. Bentar Ki Slamet. Maksudnya bagaimana ini? Bukankah penguasa Gunung Latimojong ini katanya kekuatannya sangat besar? Betul, Apakah mungkin dia bisa menukarkan Cindy dengan pusaka Bismillah, pusaka Gandarusa? betul sekali karena ketiga pusaka tersebut sangatlah berguna untuk kejayaan, untuk kemakmuran. Memang benar Ki Slamet, pusaka Bismillah, pusaka Gandarusa diyakini bisa memperlancar keinginan kita asalkan kita mau berusaha berdoa kepada Gusti Allah. Namun permasalahannya pusaka Bismillah ini tidak bisa dimiliki oleh makhluk-makhluk yang tidak mempunyai hati yang bersih dan suci. Bagaimana bisa seorang raja Sigoro Lamean yang sejatinya mempunyai sifat buruk, sifat jahat, menginginkan pusaka Bismillah dan juga pusaka Gandarusa? Apakah iya Raja Sigoro Lamean akan bisa memiliki pusaka tersebut? Ya, untuk kekuatannya sangatlah luar biasa. Makanya Sigoro Lamean sangat menginginkannya. Dan untuk Mbak Wongso dan teman-teman cukup menyerahkan ketiga pusaka tersebut kepada saya. Dan nanti Cindy, saya akan langsung pertemukan dengan Mbak Wongso dan teman-teman dengan keadaan selamat. Begini saja Ki Slamet, saya memang mungkin bukan hanya saya, yang lain juga sepertinya sedikit menyadari hal ini ada yang janggal. Kenapa? Itu tidak mungkin, Mbak Wongso. Karena saya sepertinya meragukan jenengan Ki Slamet. Nah, ini temanmu, Saya tahu Ki Ini- Slamet adalah saudara kami. ini saudara kalian. Begini saja Ki Slamet, jika memang Coba benar, diraba. iya tidak perlu Ki Slamet. Jika memang benar jenengan sudah bertemu dengan Sigoro Lamean, penguasa gunung ini, dan jenengan tahu keberadaan Cindy ada di mana, bagaimana jika izinkan kami bertemu terlebih dahulu dengan Cindy, Mari. agar kita mungkin bisa lebih percaya dengan ucapan Ki Slamet. Ya, Iya. tapi ketiga pusaka tersebut boleh saya pegang. Nanti setelah kita melihat Cindy, bagaimana? Kenapa memangnya? Ya, saya harus meyakinkan diri kami bahwa Kenapa harus ragu? kita harus Kepada temanmu ini. Ya. Saya bicara baik-baik. Kami bukan ragu, tapi kami ingin benar-benar memastikan. Jadi Betul. kami tidak bisa mengambil keputusan dengan tergesa-gesa atau terburu-buru. dan juga tidak ada salahnya Ki Slamet mengantarkan kita untuk menemui Cindy terlebih dahulu. Ya. Kami berjanji jika kami sudah menemukan Cindy dan berhasil membawa Cindy, Ya. disitulah nanti kita akan menukarkan pusaka Bismillah, pusaka Gandarusa dengan Cindy. Bagaimana? Tapi betul, kalimat itu bisa dipegang. Saya berjanji jika saya berbohong, saya akan terima akibatnya. Mari kita antarkan kita ke Cindy berada. Baiklah. Di mana dia? Ayo, ikut ke denganku. Saya ikutin saja. Jadi Ki Slamet, apakah perjalanan ini masih panjang? Ya, Ya sudah, dimatikan dulu saja. Oke. Sampainya ini. Apakah ikut? Udah. lihatlah. Alhamdulillah. Betul apa yang saya katakan. Itu saudara Mbak Wongso, Cindy, Benar. yang sedang dicari. Cindy, Sudah beres ini kayaknya Bang. Cuma Gimana, Mas?
Apa ini semua betul adanya? Nah itu nggak Ini bisa Cindy. bicara bagaimana? Dan saya selamat. Kenapa Cindy tidak bisa berbicara, tidak bisa menjawab Ya, pertanyaan saya? karena ini sudah menjadi keputusan Tuan Raja. Tapi kami merasa ada yang tidak beres, Ki Slamet. Sebenarnya Cindy dikunci. Akan tetapi jikalau Mbak Wongso memberikan ketiga pusaka tersebut dan saya langsung memberikannya kepada Tuan Raja, pasti keadaan Cindy insya Allah normal kembali. Maksudmu Cindy akan normal kembali, bisa berbicara dan lain sebagainya Betul. jika kami sudah menyerahkan pusaka Bismillah dan pusaka Ganda Rusa kepadamu, lalu dirimu akan menyetorkan pusaka tersebut kepada Raja Sigoro Lamean, barulah Cindy akan normal kembali, begitu. Ya, betul. Tapi mohon maaf ini Ki Slamet, sepertinya saya tidak bisa percaya begitu saja. Coba Mas Doble kesini, Mas Kenapa Doble. ada keraguan? Baik Ki Slamet, jangan di situ dulu, temani Cindy. Saya akan, ini sepertinya ada yang tidak beres ini, Mas Doble. Ini Cindy, coba Bukankah diperiksa. Raja Sigoro Lamean sangat menginginkan darah suci Cindy? Tapi kenapa? Sekarang berubah pikiran. Iya. Ki Slamet, saya ingin Jangan bertanya. terlalu banyak berpikir. Iya, tapi saya ingin bertanya. Bukankah Raja Sigoro Lamean, penguasa Gunung Latimojong itu sangat menginginkan darah suci milik Cindy? Kenapa sekarang tiba-tiba keinginannya berubah, yaitu menginginkan pusaka Bismillah dan juga pusaka Ganda Rusa ketimbang darah sucinya Cindy? Apakah karena mereka tidak bisa menjalankan ritual dengan baik sehingga gagal untuk mendapatkan pusaka darah sucinya Cindy? Atau bagaimana? Apa jangan-jangan kau ini sebenarnya bukan Slamet dan dia bukan Cindy? Kenapa masih meragukan diriku? Sebenarnya ketiga pusaka tersebut bisa untuk sebagai pengganti Cindy. Karena diyakini ketiga pusaka tersebut oleh Raja sangatlah luar biasa. Kenapa tidak dari dahulu Raja Sigoro Lamean menginginkan pusaka ini? Kenapa harus membawa Cindy terlebih dahulu? Memang sudah menjadi garis. Baiklah, Mas Doble. Jangan ragu, ayo serahkan ketiga pusaka Ya, tersebut. sebentar Ki Slamet. Saya akan menyerahkan pusaka-pusaka ini kepadamu dan berikanlah pusaka-pusaka ini kepada Sigoro Lamean. Berikan Mas Doble. Berikan Mas Doble. Baik, Ki Slamet. Ini saya berikan pusaka Bismillah dan pusaka Ganda Rusa. Kenapa Ki Slamet? Apakah kau tidak sanggup untuk memegang pusaka tersebut? Ada apa ini? Pusaka apa ini? Mas Doble, kalau itu memang benar Ki Slamet, seharusnya dia menyadari yang dipegang itu hanya sebatang kayu. Benar. Coba pinjam pusaka Ganda Rusanya Mas Doble. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Ganda Rusa, ya pusaka Bismillah, tunjukkanlah wujud asli dari Ki Slamet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ternyata benar dugaan kami. Kau ini bukanlah Ki Slamet yang sebenarnya. Di mana temanmu satu yang menyamar menjadi Cindy itu? Allahu Akbar, subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Bismillah, ya pusaka Ganda Rusa. Masukkanlah makhluk itu ke dalam raga salah satu di antara kami. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ternyata kalian tidak tertipu dengan tipu dayaku. Ya, karena kami sudah menduga dari awal. Karena Rasakan ini. Subhanallah. Dengarkan baik-baik. Saya tidak akan tertipu oleh tipu dayamu. Oh. Subhanallah. Kenapa? Kenapa setelah kau ketahuan bahwa kau adalah makhluk jahat yang menyamar menjadi kiselamat, ketahuan sekarang kau menyerang kami seperti ini? Karena kalian tidak tertipu. Ya, memang kami tidak semudah itu untuk ditipu oleh makhluk seperti kalian. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, melewati pusaka Bismillah dan pusaka Ganggarusa, tundukkanlah dia. Saya ingin berkomunikasi dengan dia. Jangan biarkan makhluk ini menyerang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sekarang kau tidak bisa menyerangku lagi. Hei makhluk jahat. Astagfirullahaladzim. Kau masih pasti merasa kecewa karena tipuanmu sudah diketahui oleh kami. Astagfirullahaladzim. Tidak ada gunanya kamu mencari Cindy. Dia sudah tidak ada di dunia ini. Kamu hanya membuang waktu dan energi kamu. Kami percaya akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami tidak percaya bahwa Cindy tidak ada lagi. Saya yakin bahwa Cindy masih hidup, dan saya akan melakukan apa saja untuk menemukan Cindy. Kamu terlalu percaya diri. Kamu tidak tahu apa yang ada di depan kamu. Gunung Latimujo adalah tempat yang berbahaya, dan kamu tidak siap untuk menghadapinya. Kata siapa kami tidak siap? Kami sudah di titik ini. Itu menandakan bahwa kami siap untuk menghadapi apa saja yang ada di depan kami. Saya akan terus mencari Cindy sampai saya dan teman-teman saya ini menemukan Cindy. Kamu pikir kamu bisa menyelamatkan Cindy? Kamu pikir kamu bisa mengalahkan aku? Kamu tidak lebih dari sekedar anak kecil yang bermain-main di dunia ini. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Kamu tidak tahu kekuatan apa yang aku miliki. Aku bisa menghancurkan kamu dengan sekali sentuhan saja. Kamu mungkin memiliki kekuatan yang besar, tapi kami memiliki tekad dan keberanian yang tidak bisa dikalahkan. Betul sekali. Kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, dan kami yakin bahwa Allah selalu membantu siapapun hambanya yang mau berdoa dan berusaha. Kami tidak takut dengan kekuatanmu, karena kami tahu bahwa Allah lebih kuat dari segala sesuatu. Dengar itu baik-baik makhluk.
Kamu pikir Allah bisa melindungi kamu dari aku? Astagfirullah. Iya, benar. Kami selalu ada di sisi, maksud saya, Allah akan selalu ada di sisi orang-orang yang beriman dan berusaha. Kami pun tidak akan menyerah karena kami tahu bahwa Allah akan membantu kami. Astagfirullah. Kamu mungkin memiliki kekuatan, tapi kami memiliki iman dan keyakinan yang tidak bisa dikalahkan. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Allah tidak akan ikut campur dalam urusan ini. Dia tidak peduli dengan nasibmu dan tidak akan membuat kamu dalam perjuanganmu. Jika kamu ingin selamat, maka tinggalkan Allah dan ikut denganku. Najis saya ikut denganmu. Allah tidak adil. Dia membiarkan kejahatan terjadi di dunia ini. Jika kamu ingin mendapatkan keadilan, maka kamu harus bergabung denganku dan meninggalkan Allah yang tidak peduli. Masya Allah. Tidak. Kami tidak akan meninggalkan Allah. Aku yakin bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar dan adil. Kami tidak akan tergoda oleh tawaranmu. Betul sekali, Mas Tobleh. Kamu bodoh. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan menunjukkan kekuatan kepada kamu. Maksudmu apa? Jika Allah itu ada, mengapa dunia ini tidak diisi dengan yang baik-baik saja? Mengapa ada kejahatan, kesengsaraan, dan penderitaan di atas dunia ini? Jika Allah itu maha kuasa dan maha baik, maka seharusnya Dia menciptakan dunia ini sempurna dan bebas dari kejahatan. Pertanyaanmu itu memang sulit. Tapi kami yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar daripada yang kita pahami. Benar. Mungkin kejahatan dan penderitaan di dunia ini adalah ujian bagi kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Setuju. Selain itu, Allah juga memberikan kita kebebasan untuk memilih antara baik dan jahat. Kita memiliki pilihan untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Itu membuat kita lebih bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Betul sekali, Mas Tobleh. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Dia adalah pencipta alam semesta dan segala isinya. Betul. Allah maha kuasa, maha bijaksana, dan maha pengasih. Dia memiliki sifat-sifat yang mulia dan tidak ada celah sedikit pun kepadanya. Betul. Lalu dengarkan baik-baik makhluk. Allah adalah Tuhan yang adil. Dia memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan kita. Jika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang baik. Dan jika kita berbuat jahat, maka kita pun akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah juga adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya. Dia menginginkan kebaikan dan keselamatan bagi semua manusia. Dan Dia memberikan petunjuk dan bimbingan kepada mereka yang mau mengikuti jalannya. Begitulah. Apakah kau mendengar, makhluk jahat? Jika Allah maha adil dan maha penyayang, mengapa kalian diberi masalah yang besar seperti yang sedang kalian hadapi sekarang? Mengapa Allah tidak melindungi kalian dari kesulitan dan penderitaan ini? Masalah dan kesulitan yang kita hadapi sekarang adalah ujian bagi kita. Allah ingin melihat apakah kita dapat bersabar dan tetap teguh dalam iman kita. Allah tidak memberikan kita masalah yang melebihi kemampuan kita. Kesempatan untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman-pengalaman kita.
Allah Maha Penyayang, tapi Dia juga ingin kita menjadi kuat dan mandiri. Betul. Dia ingin kita belajar untuk menghadapi kesulitan dan menemukan solusi untuk masalah-masalah kita sendiri. Betul. Dengan demikian, kita dapat menjadi lebih kuat dan lebih bijak, dan kita dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Benar. Selain itu, kita tidak tahu apa yang ada di balik kesulitan ini. Mungkin ada hikmah dan kebaikan yang besar di balik semua ini yang tidak kita sadari sekarang. Kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kita. Dan kita harus bersabar dan percaya diri dalam menghadapi kesulitan ini. Jika kalian berhasil menyelamatkan Cindy, maka saya akan percaya dengan apa yang sudah kalian katakan. Dan saya berjanji akan ikut denganmu. Namun jika kalian gagal, berarti Allah tidak ada. Baiklah, aku akan membuat perjanjian denganmu. Jika kalian berhasil menyelamatkan Cindy, maka aku akan percaya dengan apa yang sudah kalian katakan tentang Allah. Dan aku akan ikut denganmu. Aku akan meninggalkan jalan jahatku dan mengikuti jalan yang benar. Alhamdulillah jika begitu. Namun jika kalian gagal, maka aku akan membuktikan bahwa Allah tidak ada. Aku akan menunjukkan bahwa kekuatan jahat lebih kuat daripada kekuatan iman dan kepercayaan kalian. Bagaimana Mas Toga? Kita terima tantangannya. Ya, kita terima saja. Baik, kami sepakat untuk menerima tantanganmu. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Cindy dan membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan Dia selalu melindungi hamba-hambanya yang setia. Tentunya setia dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu kami pun tidak takut dengan tantanganmu, karena kami yakin bahwa Allah akan membantu kami dan memberikan kami kekuatan untuk menghadapi kesulitan ini. Apakah kau setuju? Ya. Baiklah, kita berjabat tangan. Ya. Bang. Alhamdulillah. Astagfirullah. Caplang dan juga Bang Trimok. Kita harus tetap fokus dan bekerja sama untuk menyelamatkan Cindy. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi di depan sana nanti. Tapi kita harus percaya bahwa Allah akan membantu kita selagi kita berjalan di jalan yang benar. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan. Oke, yuk kita lanjutkan perjalanan. Siapa itu Bang Trimok? Subhanallah. Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ya, kami sedang melakukan perjalanan. Oh, silahkan, monggo, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membuat kalian bisa sampai ke tempat ini? Dan apa yang kalian cari di tempat ini? Iya. Jujur, kami di sini sedang mencari Cindy, seorang teman atau seorang anak asuh kami atau keluarga kami yang diculik oleh makhluk jahat penguasa Gunung Latimojong ini. Kami ingin menyelamatkannya dan membawa Cindy kembali ke tempat yang aman. Aku tahu tentang Cindy. Aku dapat membantu kalian menemukan jalan untuk menyelamatkannya. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu
lebih banyak tentang kalian dan apa yang membuat kalian begitu berani untuk menghadapi bahaya dan menyelamatkan temanmu. Mohon maaf. Kenapa jenengan menanyakan itu? Apa hubungannya dengan menyelamatkan Cindy? Karena aku ingin tahu apa yang memotivasi kalian untuk melakukan ini. Apakah kamu melakukan ini karena cinta, karena kewajiban, atau karena alasan lain? Mengetahui motivasi kalian akan membantu aku memahami apakah kalian benar-benar siap untuk menghadapi apa yang akan kalian temui di depan. Selain itu, aku juga ingin melihat apakah kamu memiliki hati yang murni dan niat yang baik. Jika kamu memiliki keduanya, maka aku akan membantu kamu menemukan jalan untuk menyelamatkan Cindy. Astagfirullahaladzim. Iya, kami sedang menghadapi ujian seperti itu, dan atas dasar apa kami mencari Cindy dan harus sampai ketemu? Ya karena Cindy adalah bagian dari keluarga kami. Baik, ingatlah contoh Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu wali songo yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat luar biasa. Ketika menghadapi masalah yang sangat besar, Sunan Kalijaga selalu mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berputus asa. Sunan Kalijaga memiliki pengalaman yang sangat berat ketika beliau harus berdakwah di daerah yang sangat keras dan tidak ramah. Namun, beliau tidak menyerah dan terus berjuang dengan kekuatan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berhasil mengubah masyarakat tersebut dan membawa mereka kepada jalan yang benar. Iya. Jadi, ketika kamu menghadapi masalah yang sangat besar, ingatlah contoh Sunan Kalijaga dan jangan pernah putus asa. Percayalah kepada Sang Pencipta dan lakukan apa saja yang kamu bisa untuk mencapai tujuanmu. Kira-kira apakah kami akan berhasil menjalankan tugas ini? Selain satu nabi, ingatlah contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah salah satu nabi yang memiliki kekuatan iman yang sangat luar biasa. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putra beliau sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Beliau tidak ragu-ragu dan tidak putus asa. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kepercayaan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana yang sangat besar dan lebih baik untuk beliau. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba sebagai
tanda ketaatan dan kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kalian menghadapi masalah yang sangat besar, ingatlah contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan percayalah bahwa Sang Pencipta memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik untuk kalian. Nggih. Mohon maaf, izinkan saya bertanya. Sebenarnya siapa jenengan ini? Aku adalah seorang khodam, seorang makhluk yang telah hidup selama ribuan tahun dan memiliki pengetahuan yang sangat luas tentang alam spiritual ini. Aku telah ditugaskan untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan dan bimbingan dalam perjalanan spiritual mereka. Aku telah memperhatikan kalian dan aku melihat bahwa kamu memiliki hati yang murni dan niat yang baik. Insya Allah. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk membantu kalian dalam misi kalian untuk menyelamatkan Cindy. Alhamdulillah. Terima kasih atas bantuan jenengan. Ya. Saya sangat berterima kasih atas bimbingan dan pengetahuan dari jenengan ini. Namun, bolehkah saya bertanya lagi? Sebenarnya siapakah nama jenengan ini? Nah, baiklah, akan saya jawab. Namaku adalah Usman Abdul Aziz. Aku sering membantu kalian dan aku berharap kamu berhasil dalam misi kalian untuk menyelamatkan Cindy. Amin, amin, amin. Jangan pernah lupa bahwa kekuatan terbesar ada pada diri kalian sendiri, yaitu kepercayaan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa dan teruslah berjuang dengan hati yang murni dan niat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai dan melindungi kalian semua dalam perjalanan. Amin. Insyaallah. Baiklah, terima kasih atas informasi yang jenengan berikan kepada kami. Kami akan mengingat wejangan yang jenengan berikan kepada kami. Dan mudah-mudahan kami akan segera menemukan Cindy dan tentunya menyelamatkan Cindy. Baiklah, apakah ada yang ingin jenengan sampaikan lagi kepada kami untuk bekal kami menghadapi cobaan-cobaan yang akan kita hadapi dan menyelamatkan Cindy? Mudah-mudahan apa yang telah saya katakan bisa memberi kalian lebih bersemangat untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah ini dan bisa berhasil menyelamatkan saudara kalian dan membawa kembali pulang dengan selamat. Amin. Bolehkah saya bertanya satu hal lagi? Silakan. Apakah jenengan mengetahui di antara banyaknya atau ribuan makhluk yang berada di Gunung Latimojong ini, saya yakin pastinya ada beberapa makhluk yang mengetahui siapa sebenarnya Raja Sigoro Lamean itu. Dan saya yakin di antara ribuan makhluk di sini ada beberapa makhluk yang mengetahui kelemahan dari Raja Sigoro Lamean. Apakah jenengan bisa memberikan petunjuk kami untuk kira-kira kami harus menemui siapa agar kami mendapatkan informasi yang lebih tepat lagi sehingga memudahkan kami untuk mencari keberadaan Cindy, mengalahkan Raja Sigoro Lamean dan membawa pulang Cindy dengan selamat. Baiklah, kalian berjalanlah ke arah sana. Ke arah utara? Benar. Setelah itu,
kalian pasti bisa merasakan di sanalah ada batas dari perbatasan antara wilayah ini dan wilayah yang berada di sana. Apakah wilayah yang berada di sana sudah termasuk wilayah keberadaan dari Raja Sigorulamean? Bukan, namun yang saya ketahui, wilayah itu adalah wilayah kerajaan yang di bawah pimpinan dari kerajaan Sigorulamean. Namun, jika kalian bisa mempercayakan diri kalian atau bisa meyakinkan pimpinan dari kerajaan tersebut, mungkin kalian akan bisa mendapatkan petunjuk tentang kelemahan kerajaan dan kelemahan dari Raja Sigorulamean. Dan juga saya ingin tahu, sepertinya Raja Sigorulamean, penguasa Gunung Latimojong ini benar-benar memiliki sihir yang sangat kuat, karena salah satu di antara kami sudah ada yang terkena sihir olehnya. Iya, benar. Dan baru saja tidak lama tadi terjadi, ada makhluk yang menyerupai saudara kami, seolah-olah ingin memberikan sindi kepada kami, namun dia ingin mendapatkan pusaka Bismillah dan juga pusaka Gandarusa dari tangan kami. Kenapa mereka menginginkan pusaka ini? Apakah jenengan tahu? Tentu saja saya sangat memahami tentang kerajaan, bahkan keinginan dari Raja Sigorulamean. Dengan adanya darah suci dan digabungkan dengan mustika Bismillah dan pusaka Gandarusa, bukankah akan semakin kuat dan semakin sempurna kekuatan dari Raja Sigorulamean itu? Tapi mohon maaf, bukankah pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa sebenarnya tidak dapat dimiliki oleh orang-orang atau makhluk-makhluk yang mempunyai niat tidak baik? Tapi mengapa mereka menginginkannya? Apakah kira-kira jika mereka sudah memiliki pusaka Gandarusa dan juga pusaka Bismillah, apakah kedua pusaka tersebut akan berguna untuk dia? Ya, saya bisa menjelaskan. Raja Sigorulamean itu sangat pintar dan licik. Buktinya kalian bisa merasakan sihir yang sangat jahat dan kuat itu. Tentunya Raja Sigorulamean tidak akan pernah bisa memakainya langsung atau memegangnya langsung untuk mustika Bismillah dan pusaka Gandarusa itu. Namun Raja Sigorulamean memanfaatkan orang-orang atau bangsa manusia yang bisa untuk dimanfaatkan agar bisa melancarkan apa yang diinginkan dari Raja Sigorulamean itu. Saya paham dengan apa yang jenengan sampaikan. Saya mengerti. Berarti jika kami memberikan pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa kepada Sigorulamean, si Raja Sigorulamean itu pun tidak mungkin menyerahkan sindi kepada kami, karena pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa akan bekerja jikalau sudah tercampur dengan darah suci milik Sindi. Karena tanpa adanya darah suci milik Sindi, kami yakin pusaka Bismillah dan pusaka Gandarusa tidak akan ada gunanya di tangan yang jahat. Benar. Saya mengerti sekarang apa yang jenengan sampaikan. Berarti kami harus segera mencari makhluk yang sekiranya tahu tentang kelemahan-kelemahan dari Sigorulamean. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk jenengan, karena sudah memberikan ilmu kepada kami tentang hal-hal yang tadi jenengan ceritakan. Dan insya Allah dengan jenengan mengingatkan kami tentang masalah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada putranya, kami di sini akan lebih semangat lagi, tidak akan putus asa, dan kami akan selalu berusaha berdoa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kami yakin bahwa kami akan
menyelamatkan Cindy. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita tadi bertemu dengan sosok yang mengaku bernama Usman Abdul Aziz. Kalau tidak salah itu ya tadi. Iya, Usman Abdul Aziz. Beliau menyampaikan beberapa hal terkait contoh-contoh masalah besar yang terjadi pada Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, dan memberikan contoh lagi tentang Nabi Ibrahim. Dan dengan beliau mengingatkan hal-hal semacam itu, kami jadi lebih berpikir jernih lagi. Berarti kita harus bisa menyelesaikan masalah ini, karena Nabi Ibrahim saja dan juga Wali Songo Sunan Kalijaga saja bisa menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari ini. Jadi kita, asalkan kita percaya bahwa Allah akan membantu kita, insya Allah kami akan berhasil. Namun kita tidak cukup untuk berdoa, kami juga harus tetap berusaha, dan kami juga tidak cukup untuk berusaha tanpa berdoa. Benar. Jadi berdoa, berusaha, ikhtiar, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Amin. Baik teman-teman, mungkin hari sudah semakin sore, kita tadi berangkat pagi dan ini sudah akan menjelang maghrib. Jadi mungkin kita akan kembali ke tenda terlebih dahulu, kita istirahat. Nanti mungkin nanti malam setelah kami istirahat cukup, kami akan melanjutkan perjalanan ini untuk mencari informasi-informasi terkait keberadaan Cindy. Baiklah, mungkin cukup sekian dulu. Apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mohon doa dari teman-teman untuk kami di sini, agar kami di sini selalu diberi kesehatan. Karena jika kami sehat, insya Allah kami akan lancar menjalankan misi ini. Amin. Tidak lupa kami pun walaupun dalam keadaan seperti ini, dengan keadaan masalah yang sangat besar yang sedang kami hadapi, kami selalu berdoa untuk kalian semua yang terbaik. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.